Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita mulai pembahasan buku yang ditulis oleh Habermas, yaitu Theory of Communicative Actions. Kita mulai dari halaman introduction, pengantar, di halaman 1. Approach to the problem of rationality, pendekatan pada masalah rasionalitas. The rationality of beliefs and actions is a theme usually dealt with in philosophy. Rasionalitas, keyakinan, dan tindakan adalah sebuah tema yang biasanya berhubungan atau berhubungan dengan filsafat. Jadi kepercayaan dan aksi, keyakinan dan aksi, atau rasionalitasnya itu ya, rasionalitas keyakinan kemudian tindakan itu berhubungan dengan filsafat ya, karena memang keyakinan itu kan juga berdasarkan dari filsafat, aksi orang bertindak itu juga berdasarkan filsafat atau istilahnya pemikiran. One could even say that philosophical thought originates in reflection on the reason embodied in cognition, speech, and action, and reason remain its basic theme. Seseorang dapat bahkan seseorang dapat berkata bahwa pemikiran filosofis itu berasal dari refleksi, itu kan, refleksi pada dalam akal, refleksi dalam akal yang dalam istilahnya kognitif, pikiran, kata-kata, aksi atau tindakan, dan akal. Ini berarti tema dasarnya seperti itu. Memang pemikiran filosofis itu kan memang adalah sebuah refleksi dalam akal. Kita melahirkan kata-kata, melahirkan tindakan, itu kan sebuah refleksi dari pikiran kita atau jalan pikiran kita. From the beginning, philosophy has endeavored to explain the world as a whole. Dari awal itu filsafat telah awal untuk menjelaskan dunia secara keseluruhan. Memang filsafat kan di awal itu memang untuk menjelaskan dunia secara keseluruhan, sebagaimana itu kata Marx misalkan. Sudah banyak orang yang menjelaskan dunia, tetapi bagaimana merubahnya? How to change? The unity in the multiplicity of appearance, atau kesatuan di dalam kompleksitas, di dalam multiple penampakan, atau kesatuan di dalam penampakan yang berbeda-beda. Jadi appearance in diversity, misalkan appearance in unity, atau penampakan dalam keseluruhan atau dalam yang berbeda-beda. With principles to be discovered in reason, dengan prinsip-prinsip untuk diketahui di dalam akal, and not in communication, dan tidak di dalam komunikasi, with a divinity beyond the world, nor strictly speaking even in returning to the ground of a cosmos encompassing nature and society. Dengan prinsip-prinsip yang itu ya, kemudian bukan di dalam komunikasi dengan sebuah kesucian yang keluar dunia, itu apa ini? Bahkan di dalam kembalinya kepada kosmos, alam dan masyarakat. Lanjut. Great thought did not aim at a theology nor at an ethical cosmology as the Greek world religions did, but at an ontology.
Berikutnya, pemikiran Yunani tidak bertujuan. Pemikiran Yunani tidak bertujuan pada teologi ataupun kosmologi etik ataupun etika seperti dunia agama dunia yang besar yang telah dilakukan oleh agama-agama dunia. Tetapi pada ontologi. Jadi pemikiran Yunani itu bukan teologi atau bukan etis, tetapi ontologi.